Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih se-Kota Langsa khususnya dan se-Aceh pada umumnya. Hari ini sebagai pembukaan perdana dari podcast KIP Kota Langsa, kita akan membahas seputaran terkait dengan kerja-kerja KIP di Aceh dan khususnya di Kota Langsa dalam masa pra tahapan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Baik sahabat pemilih sekalian, hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa dari KIP Provinsi Aceh, dan dalam hal ini langsung yang datang di hadapan kita adalah Ketua dari KIP Provinsi Aceh, yaitu Bapak Agusni AHSE, yang telah memiliki kesempatan untuk hadir di depan kita. Baik, langsung saja kita menyapa dari Ketua KIP Aceh. Selamat pagi Bapak Agusni, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Alhamdulillah dalam kondisi walafiat, dan kami berharap ya teman pemilih dimanapun berada ya tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini setidaknya hari ini kehadiran dari Bapak Ketua dari KIP Aceh, kita dari KIP Kota Langsa sangat antusias tentunya untuk melakukan bincang-bincang terkait dengan tahapan pemilu itu sendiri dan pratahapannya. Jadi selama ini kita langsung dalam pokok pembahasan ini, Bapak Ketua, karena selama ini itu ada asumsi-asumsi masyarakat yang terlalu banyak disampaikan ke kita, baik secara langsung atau tidak, yang mempertanyakan pasca pemilu atau pasca pilkada di tahun 2024 lalu, apa sih yang dikerjakan oleh KIP selama ini, khususnya KIP yang ada di Aceh dan Kota Langsa tentunya, karena banyak asumsi masyarakat mengatakan seakan-akan KIP pasca tahapan atau pasca pemilu itu tidak ada kerja apapun. Mungkin itu bisa kita memberikan sedikit pemahaman kepada sahabat pemilih kita. Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang sangat menyentuh ya, dan tentu sangat dekat dengan keberadaan telinga kita sehari-hari, di mana KIP atau KIP ya dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada ya. Ini kan pemilu dan pilkada sudah usai ya. Gitu. Nah, lantas kemudian apa sih yang dilakukan dan yang dikerjakan oleh penyelenggara itu sendiri? Karena benar ya, pertanyaan seperti ini ya tidak hanya datangnya dari mungkin warga masyarakat atau kalangan ya yang jauh tanpa sentuhan dengan KIP atau penyelenggara itu sendiri. Tapi yang lebih mirisnya adalah ketika pernyataan ini muncul di dalam satu kelompok. Ya. Nah, satu kelompok yang saya maksudkan adalah ya orang-orang yang berada di sekitar kita, baik keluarga gitu, kemudian stakeholder yang memang punya hubungan langsung ya dengan keberadaan KIP atau penyelenggara itu sendiri. Gitu. Nah, saya ya ingin menepis ya sebuah asumsi ya, tentu ya tanpa bermaksud ya mengecualikan gitu, karena apapun asumsi itu tetap menjadi sesuatu yang penting ya untuk kemudian kita berikan terjemahan yang benar. Nah, sesuai dengan pertanyaan, apa sih yang dilakukan, apa sih yang dikerjakan oleh penyelenggara hari ini? Toh tahapan sudah lama usai, baik pemilu maupun pilkada. Nah, salah satunya adalah sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian dengan berbagai regulasi turunan lainnya, ya, dan terakhir ada PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, disinilah kita bermula bahwasanya ternyata ya penyelenggara itu tetap ya melakukan pemrosesan data pemilih sebagai persiapan ya untuk pemilihan berikutnya. Pemilihan baik bernama pemilu maupun
pilkada gitu. Nah, oleh karenanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau disingkat dengan PDPB tentu dia akan terus bergerak ya seiring waktu bergulir. Nah, artinya apa? Artinya PDPB ini tidak hanya berlaku dan berlangsung pada saat tahapan pemilu atau pilkada itu berlangsung, gitu, berlaku, gitu. Karena bicara data pemilih ya adalah bicara data yang hidup, ya, data yang selalu bergerak. Jadi mobilitas penyelenggara seiring dengan data dimaksud, maka seiring itu pula ya, apalagi diamanatkan oleh undang-undang dan regulasi yang ada, menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk secara terus-menerus melakukan pemutakhiran data pemilih yang kemudian disebut berkelanjutan. Nah, hari ini kita sudah memasuki triwulan keempat, ya, triwulan keempat bagi KIP Kabupaten Kota. Triwulan ketiga ya sudah dilakukan pleno di tingkat KIP Kabupaten Kota itu tepatnya pada awal September kemarin. Nah, hari ini kita sudah memasuki Oktober, maka kita sudah memasuki triwulan keempat. Itu di tingkat KIP Kabupaten Kota. Nah, di tingkat KIP Aceh kita sesuai dengan amanat undang-undang dan PKPU yang ada, maka kita baru satu kali memasuki semester pertama. Karena yang menjadi tugas dan tanggung jawab di KIP Kabupaten Kota itu setiap 3 bulan sekali dilakukan pemutakhiran data pemilih dengan menghadirkan para pihak lewat penetapan rapat pleno yang mengundang semua stakeholder, ya, terutama sekali teman penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Gitu. Nah, untuk tingkat provinsi tentu itu dilakukan 6 bulan sekali ya dalam proses pleno untuk melakukan penetapan dari semua data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman KIP Kabupaten Kota. Kendati memang setiap 3 bulan sekali KIP provinsi juga berkewajiban untuk ya melakukan input data ya dari data yang telah dimutakhirkan oleh teman-teman di KIP Kabupaten Kota. Nah, oleh karenanya menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian disuarakan dan disampaikan kepada publik bahwasanya KIP atau penyelenggara tidak hanya di Aceh, KPU secara nasional melakukan hal yang serupa dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih sebagai persiapan awal untuk dijadikan data pemilih pada saat pemilu dan pilkada nantinya. Demikian. Oke, terima kasih. Artinya ini bisa kita berikan pemahaman kepada sahabat pemilih sekalian bahwasanya pasca pemilu atau pilkada itu sendiri sebenarnya tahapan itu tidak pernah habis secara de jure-nya. Karena pra tahapan itu tetap dilakukan. Ya, salah satunya seperti pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sebenarnya begini juga. Kita mesti juga mengenal klasifikasi data pemilih, gitu kan? Nah, data pemilih berkelanjutan atau PDPB itu dikenal khusus di luar dari tahapan. Gitu. Tapi dalam tahapan ada berbagai variabel data pemilih mulai dari DP4 berdasarkan data yang diserahkan oleh pemerintah melalui Kemendagri via KPU RI kemudian didistribusikan ke tingkat provinsi dan provinsi mendistribusikan ke kabupaten kota. Kemudian berdasarkan data DP4 ya secara de jure kemudian penyelenggara baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya melakukan pemutakhiran ya di lapangan ya baik secara de facto maupun secara de jure gitu yang kemudian disebut DPS. Data DP4 berubah kemudian menjadi data pemilih sementara. Nah, data pemilih sementara inilah berubah menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap, daftar pemilih ini juga ya klasifikasinya nanti kemudian ada DPTB, ada DPK. DPTB adalah daftar pemilih tambahan. Nah, kemudian DPK daftar pemilih khusus. Nah, inilah variabel-variabel data pemilih yang memang mesti ya tidak hanya penyelenggara paham ya dengan segala dimensi data dimaksud. Seyogyanya segenap warga masyarakat, terutama sekali teman pemilih juga harus memahami hal yang serupa. Jika tidak, nanti akan menjadi persoalan pada saat hari H. Misal, DPK, daftar pemilih khusus, karena dianggap khusus dia konyong-konyongnya datang ke TPS untuk meminta surat suara
ya yang kemudian dia bisa memilih. Ya. Padahal regulasinya kan tidak demikian, Ya. gitu kan. Khusus yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak masuk dalam DPT, ya, yang sudah memiliki hak pilih tapi tidak masuk dalam DPT, maka kemudian dia berkesempatan pada hari untuk datang bawa KTP, Ya. atau dikarenakan dia sebelumnya tidak mendapatkan undangan Ya. atau A6, surat Form A6, A. pemberitahuan gitu. Nah, itu salah satu. Kemudian DPTP juga itu kan pindah memilih, Ya. ya, pindah memilih dari satu dapil dalam wilayah kabupaten kota atau antar dapil dalam wilayah kabupaten kota dalam provinsi di provinsi atau antar provinsi, ya. Maka ini nanti tentu masyarakat juga akan mengenal, ya, bagaimana dia ketika dia pindah memilih dan surat apa saja, surat suara apa saja yang dia berhak dia dapatkan. Nah, ini kan perlu terjemahan, perlu pemberitahuan informasi sedetail mungkin kepada segenap teman pemilih. Itu. Gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi sahabat pemilih sekalian, setidaknya sudah bisa kita pahami bersama nih, bahwasanya ternyata tahapan dalam proses pemilu atau pilkada itu ternyata masih terlalu panjang. Ya. Dan tidak ada kata berhenti atau jeda bagi penyelenggara dalam menyukseskan pemilu itu sendiri. Tentunya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin sahabat pemilih ini ada yang sedikit ingin lebih penjelasan lah ini dari Bapak Ketua KIP Aceh nih, terkait dengan urgensinya dalam masa pratahapan ini bagi KIP untuk menyukseskan pemilu ke depan tentunya. Itu urgensinya dari divisi apa tuh tahapan ini? Nah, saya kira itu memang ya bicara divisi itu kan bicara kolektif kolegial, gitu kan. Dalam kacamata saya memandang semua divisi ini sentral, gitu kan. Karena dia memang ada divisi-divisi yang diemban oleh katakanlah komisioner dari 5 anggota KIP di kabupaten kota, 7 anggota KIP di provinsi, semuanya kan sudah memiliki job description yang masing-masing. Tapi kemudian dia kan saling berkelindang, saling berhubungan gitu. Maka kalau bicara hari ini mana divisi yang paling urgen, sebenarnya semua divisi urgen gitu. Secara leading sektornya. Ya, secara leading sektor terutama sekali di non tahapan yang paling melakukan kerja-kerja lapangan itu adalah divisi Rendatin. Ya, kalau di tingkat KIP kabupaten kota gitu. Rendatin ya perencanaan data dan informasi itu di tingkat KIP kabupaten kota, termasuk bagaimana kemudian ya divisi ini melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan baik secara de jure maupun secara de facto gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, sebenarnya pemilihan bernama pemilu dan pilkada itu sebenarnya kan adalah sebuah sarana ya demokrasi ya yang di dalamnya tentu melibatkan banyak orang gitu kan, melibatkan sedikitnya ada 4P gitu kan. P pertama adalah penyelenggara, dalam hal ini KIP di tingkat Aceh gitu kan. P yang kedua adalah peserta. Gitu. Ya, peserta dalam hal ini mungkin ya bisa partai politik gitu, baik partai politik nasional maupun partai politik lokal. Nah, P yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah adalah sebuah instrumen penting dalam proses demokrasi bernama pemilu dan pilkada, itu mesti ya hadir ya untuk kemudian memberikan sokongan ya dalam segala hal, dalam segala dimensi. Tak terkecuali dimensi finansial ya, tapi dimensi dukungan, sokongan, pengamanan itu wajib hadir pemerintah. Maka P yang paling menentukan sebenarnya adalah pemilih itu sendiri. Nah, pemilih itu sendiri adalah masyarakat gitu. Nah, tanpa hadirnya masyarakat, maka ketiga P ini tidak punya arti apa-apa gitu. Bahkan sebuah pemilu dan pemilihan ya kemudian melahirkan value yang tinggi manakala P masyarakat atau pemilih ini hadir secara utuh. Utuh maksud saya adalah maksimal ya. Jika kehadiran masyarakat atau partisipasi masyarakat lemah, kurang, maka dipastikan pemilu ini tidak kredibel gitu.
Ya. Artinya memang harus lengkap pada 4P ini. Dan P. yang paling menentukan P yang keempat itu sebagai Ada pemilih. Ya. Gitu. Gitu. Nah, kemudian bicara penyelenggaraan KIP atau KPU secara nasional itu tidak hanya hari ini karena di luar tahapan, satu-satunya yang menjadi tugas dan tanggung jawab itu adalah melakukan PDPB, pemutakhiran data pemilih. Gitu. Dan ini diampu oleh ketua divisi Rendatin di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi dan KPU RI Datin, data dan informasi. Nah, apakah kemudian di luar dari divisi ini, ya, para divisi yang lainnya atau komisioner lainnya tanpa tugas dan peran, gitu. Nah, sebenarnya secara regulasi, ya, dan ini adalah perintah undang-undang, ya, semua divisi yang ada itu melakukan hal yang sama di waktu yang bersamaan, hanya saja kerjanya yang beda-beda. Nah, divisi hukum misalnya, divisi hukum dia secara terus-menerus melakukan salah satu ya, melakukan mitigasi terhadap semua kerja ya yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh divisi-divisi lainnya. Ya, adanya dia melakukan mitigasi terhadap sebuah perencanaan ya. Kemudian dalam proses pemutakhiran data pemilih ya tentang sebuah kondisi yang ada, maka jika tidak dari sejak awal atau tidak dari sejak dini ya difikirkan ya, maka bakal mungkin ya akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ini adalah fungsi dari mitigasi yang dilakukan, yang diemban, yang diampu oleh divisi hukum dan pengawasan. Demikian halnya divisi, karena memang ada satu divisi yang kemudian menjadi ex officio bagi ketua, baik di tingkat KPU RI, provinsi dan kabupaten kota, divisi terkait dengan keuangan, gitu kan. Nah, keuangan juga ya menjadi kendati memang katakanlah komisioner atau ketua, dia tidak mesti paham dengan proses keuangan itu sendiri, karena memang dia nggak menjadi kewenangan ya untuk masuk dan keluarnya uang. Tapi proses administrasi, alur dokumentasi itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab ketua yang mengemban divisi yang mengemban di bidang keuangan. Nah, divisi lainnya misal ya logistik, gitu kan, ada divisi logistik dan perencanaan. Dia memang tidak sedang ya memproduk gitu kan sebuah logistik ya untuk kemudian menjadi sarana dalam tahapan pemilu atau pilkada. Tapi dia dari sejak dini melakukan perencanaan awal, gitu ya. Perencanaan ini tidak hanya terkait dengan berapa kebutuhan logistik ya untuk tahap hitung misalnya. Tapi dia juga secara dini dan sejak pasca pemilihan dia juga sudah mesti menghitung ya lewat dimensi perencanaan dengan melibatkan jajaran kesekretariatan ya untuk kemudian menghasilkan semua ya objek kerja ya dalam hitungan, gitu kan. Kemudian ya termasuk ya dari sisi anggaran ya, dan mulanya memang di perencanaan gitu. Maka kemudian ya sebuah produk ataupun sebuah output yang katakanlah ya pasca pemilu misalnya itu banyak lebih surat suara gitu kan, atau banyak lebih alat-alat kebutuhan logistiknya, paku, pulpen atau tinta dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sangat tergantung sejauh mana tim logistik dan perencanaan ini ya melakukan perencanaan di awal ini dengan matang. Ya, jika memang kemudian hasilnya terlalu jor-joran misalnya, ya terlalu banyak lebih gitu dalam bahasa kasarnya, gitu kan? Ya, ini menunjukkan ya perencanaan awal ini tidak matang, gitu. Atau memang sering mata anggaran satu pindah ke mata anggaran lainnya. Kan atap sekali kita dihadapkan dengan misalnya untuk proses sosialisasi membutuhkan anggaran 10 juta. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanan pada masa tahapan kok menjadi 20 juta atau malah justru 5 juta. Berarti ini kan perencanaan di awal yang tidak becus. Gitu. Nah, inilah yang kemudian baik dalam tahapan maupun non tahapan semua divisi dengan berbagai dimensi kerja tetap dia
apa namanya, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam apa namanya, ya bekerja di keseharian. Nah, hanya saja beda, kita sedikit landai. Ya. Pada saat tahapan kita tidak pernah mengenal Sabtu Minggu. Ya. Artinya hari libur ya tidak ada istilah bagi penyelenggara. Artinya tidak ada libur bagi penyelenggara dalam masa tahapan. Maka jangan coba-coba ya jadi penyelenggara jika tidak siap dengan rumah tangga. Karena begini kan banyak juga rumah tangga atau anak istri yang meminta waktu luang, waktu senggang, waktu happy, Minggu, Sabtu. Ya. Bagi penyelenggara itu tidak ada. Artinya dalam masa tahapan penyelenggara itu bisa dikatakan pindah rumah. Pindah rumah. Bahkan dia kalaupun pulang pergi pagi bisa jadi pulang pagi atau kalau enggak siang esok hari gitu kan. Nah, makanya bagi penyelenggara itu mesti ya apa namanya ya paham ya akan kerja dan tanggung jawab. Nah, kerja dan tanggung jawab ini tidak hanya secara moral, namun kita terikat dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan itu sendiri. Saya kira penyelenggara sudah sangat paham 11 prinsip penyelenggaraan ya itu menjadi sebuah keniscayaan untuk kemudian penyelenggara implementasi dan aktualisasi baik dalam apa namanya tahapan kerjaan maupun dalam kedisiplinan ya yang bersangkutan manakala dia tidak bekerja atau sedang libur. Betul. Nah, bedanya kalau tahapan tadi saya katakan itu kita nggak hampir tidak punya waktu bahkan Sabtu Minggu, tapi pada saat hari ini kita berada di posisi non tahapan, tidak sedang melaksanakan tahapan. Maka ya alhamdulillah ya, kita bisa berlibur Sabtu Minggu. Nah, itu sebagai disclaimer-nya ya, yang dipahami juga oleh keluarga dari komisioner itu sendiri. Iya, kendati demikian tak jarang kita Sabtu Minggu juga kerja. Dan itu hanya pada masa tahapan aja. Iya, tapi kita tidak begitu masa itu dilewati, alhamdulillah rumah itu kembali ada. Iya, oke. Nah ternyata hari ini sahabat pemilih semuanya, kita paham ini. Kerja-kerja dari penyelenggara itu adalah kolektif kolegial, yang di mana ada 5 divisi yang itu bekerjanya saling bahu-membahu. Walaupun dalam tahapan seperti ini landing sektornya mungkin dipegang oleh tadi divisi perencanaan data dan informasi seperti itu. Namun pun demikian ternyata 5 anggota komisioner ini ya bahu-membahu dalam proses kolektif kolegial itu sendiri untuk membuat sebuah tahapan dari pemilu atau pilkada itu sendiri yang akan datang itu berjalan secara maksimal. Artinya bisa dikatakan kepada sahabat pemilih kita semuanya bahwasanya sepanjang hari selama negara ini masih ada, ternyata tahapan itu tidak pernah berhenti walaupun dalam masa jeda atau masa pratahapan itu sendiri. Nah itu. Oke, baik. Kepada Bapak Ketua KIP Aceh ini banyak nih informasi-informasi yang sudah bisa kita siarkan kepada masyarakat tentunya terkait dengan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam masa pratahapan oleh penyelenggara itu sendiri. Dan untuk saya ini yang paling urgent yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang tentunya ini akan terus berubah-ubah sampai pada puncak akhir nanti penetapan data pemilih tetap yang dilakukan di saat menjelang pemilu tentunya. Nah, ini ada satu lagi nih Ketua. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat juga nih. Dan tentunya kita butuh memberikan pemahaman sih terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin Ketua juga yang ini tahulah bagaimana pemahaman dari putusan MK itu sendiri. Nah, selama ini masyarakat itu mempertanyakan, Aceh kan berbeda secara nasional. Kita berada di bawah payung hukum sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Itu Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dan ketika putusan MK itu berlaku secara nasional dengan pemisahan pemilu antara daerah dan pusat. Nah, ini menjadi simpang siur nih pemahaman dari masyarakat. Jadi masyarakat ingin tahu apa sih itu putusan MK? Bagaimana pemahaman putusan MK? Dan mungkin apa korelasinya bagi penyelenggara khususnya di Aceh yang menganut aturan tersendiri gitu. Nah, mungkin ini bisa sedikit Ketua memberikan share buat kawan-kawan sahabat pemilih yang ada di luar
supaya secara umum masyarakat bisa paham lah tentang putusan MK itu sendiri. Baik, saya kira ini adalah pertanyaan dan materi yang bagus ya, karena memang menyusul putusan MK nomor 135 tahun 2025 ya, tentang yang di dalamnya itu salah satunya adalah pemisahan ya, pemisahan pemilu lokal dan nasional, gitu kan. Nah, mungkin kita sudah paham gitu kan, bagaimana pemilu secara nasional ya, itu yang meliputi pemilihan presiden, wakil presiden ya, DPR RI dan DPD ya, itu dalam kerangka, dalam satu kerangka di waktu tertentu gitu. Kemudian di waktu yang lainnya itu juga ada diatur pemilihan ya dalam bentuk lokalistik. Ya, itu meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, ya, bupati dan wali kota, serta DPR. Kalau di Aceh DPRA, ya, tingkat provinsi, dan DPRK, ya, untuk tingkat kabupaten kota. Nah, dua skema ini, ya, saya kira ini sungguh bagi kita penyelenggara itu sangat terbantu, gitu kan? Nah, karena memang sebenarnya skema ini adalah skema yang berlangsung di waktu sebelumnya. Ya, di Aceh. Dan secara nasional juga seperti itu kan. Nah, artinya kan ini kan sudah kembali lagi, gitu kan. Artinya kalau dulu kita mengenalkan dua pemilihan, gitu kan. Pemilihan presiden dan wakil presiden itu di waktu yang berbeda, gitu kan, dengan pemilihan DPR RI, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota, itu kan di waktu yang berbeda. Nah, saya pikir ini skemanya kan nggak jauh beda gitu. Hanya hari ini masuk ya pemilihan kepala daerah, itu meliputi gubernur, wakil gubernur, ya bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota, gitu. Nah, tentu para pimpinan kita di tingkat nasional ya, dan bahkan MK, salah satu yang menjadi alasan kenapa ini dipisahkan menjadi dua skema, salah satunya kan karena memang mengaca di pemilu dan pilkada yang lalu, pemilu 2019 ya, kemudian pilkada 2024 dan kemudian pilkada juga di 2024. Gitu kan. Nah, karena pada tahun 2020 gitu kan, ada sebagian provinsi dan kabupaten kota di belahan Indonesia ini menggelar pilkada, gitu kan. Nah, secara serentak 2024 gitu, bersamaan dengan pemilu legislatif, presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif gitu. Nah, mengaca dari pengalaman dari dalam dua pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan itu, kan tidak sedikit jatuhnya korban jiwa, gitu kan. Itu tragedi 2019 gitu. Dan alhamdulillah karena memang kita sudah ada pengalaman di 2019 yang lalu, 2024 kalaupun ada jatuh korban tapi tidak tidak signifikan jika dibandingkan dengan 2029 lalu dan pilkada tahun 2020 gitu kan. Nah, ini salah satu faktor itu sebenarnya. Nah, oleh karenanya pemilihan itu sebenarnya satu surat suara pun, misal pemilihan distrik atau kepala desa, itu kan sangat menguras tenaga dan segenap daya pikiran, terutama sekali penyelenggara itu sendiri. Bahkan anggaran juga sangat terserap, gitu kan. Nah, apalagi yang memang kita harus menghitung 5 surat suara, gitu. Tapi kenapa kita tidak memberikan masukan atau kita sepertinya terima mentah, mentah-mentah kita terima, gitu kan, pada saat regulasi muncul untuk melaksanakan pemilu 2029. Nah, disinilah letak posisi penyelenggara. Penyelenggara dia nggak punya komentar, yang kemudian dimaknai untuk memberikan terjemahan terhadap regulasi yang dilahirkan oleh DPR. Gitu. Ibarat seperti anak panah, ditembak maka langsung jalan. Penyelenggara ini anak panah, dia mau ditembak, busurnya diarahkan kemana, dia akan tetap melesat
ke titik tujuan, gitu. ya. Ke titik tujuannya gitu. Sehingga bahkan pada saat apa namanya ya judicial review ya undang-undang pemilu yang kemudian adanya putusan MK ya penyelenggara itu sendiri juga nggak masuk ke dalam wilayah itu, kendati memang ada permintaan untuk memberikan masukan, pertimbangan dan sebagainya. Sejauh diminta kita hadir, gitu kan, tentu saja pimpinan kita di KPU RI. Tapi itu bukan sesuatu yang mempengaruhi. Tapi bukan sesuatu yang kemudian dia yang memberikan pressure terhadap undang-undang itu untuk kemudian dirubah sesuai dengan kemampuan ya atau hasrat keinginan penyelenggara. Penyelenggara gitu hanya melaksanakan ya aturan yang sudah dilahirkan tanpa kemudian ada babi bu dan sebagainya. Yang penting bagi penyelenggara ini aturan, ini kita laksanakan. Terlepas kemudian pasca kegiatan banyaknya residu. Ya, itu saya pikir konsekuensi logis dari sebuah perjalanan ya dimanapun kita berada itu pasti akan menyisakan residu. Gitu. Nah untuk lahirnya sebuah residu di kemudian hari, maka sejak dini kita harus lakukan mitigasi, gitu kan? Gitu. Ketika ini kita laksanakan, resikonya apa, gitu, konsekuensinya bagaimana, gitu kan? Maka dari sejak dini kita harus melakukan pemetaan, ya, lewat mitigasi yang akurat, ya, dengan melibatkan banyak pihak. Oke. Gitu ya. Artinya hari ini putusan MK itu sendiri ternyata adalah sebuah upaya bahagian dari mitigasi itu sendiri sebenarnya. Karena berkaca dari pengalaman 2019 yang walaupun alhamdulillah di 2024 kemarin bisa dikatakan berkurang yang cukup drastis terkait dengan kelelahan atau korban dari pihak penyelenggara itu sendiri di tingkat bawah. Nah, tadi saya belum sempat menjelaskan berkaitan bagaimana putusan MK 135 ini sejauh mana punya efek dengan Aceh gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya secara menyeluruh nggak ada yang berefek khusus. Hanya saja tinggal nanti dalam tahapan menyesuaikan dan itu diatur dalam undang-undang. Tentu nanti KIP Aceh juga akan melahirkan putusan gitu kan, baik pada saat proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai politik lokal dan bahkan dalam proses tahapan-tahapan lainnya termasuk proses penghitung. Karena itu memang kita akan selalu mengacu kepada regulasi yang ada gitu, baik secara nasional maupun secara lokal gitu kan. Nah, oleh karenanya saya pikir itu nanti tinggal mensinergikan saja gitu. Kita sinergikan saja yang kemudian kita lahirkan putusan tanpa mengecualikan baik putusan baik regulasi secara nasional maupun regulasi pemerintahan Aceh Artinya sampai sejauh ini terkait dengan putusan MK 135 itu sendiri secara umum baik dari KPU RI sampai dengan daerah itu belum melakukan action apapun ya. Masih dalam proses menunggu atau gimana? Iya, kalau KPU kan sifatnya dia kemudian setiap putusan yang ada, setiap undang-undang yang ada, kemudian untuk dilahirkannya sebuah PKPU, KPU kan pertama melakukan penjajakan lewat berbagai pertemuan, baik sifatnya FGD ataupun pertemuan terbatas yang melibatkan banyak pihak, tak terkecuali kalangan perguruan tinggi, gitu kan. Nah, setelah ini barang jadi, maka kemudian instrumennya tetap di pemerintah gitu, dengan menghadirkan pemerintah dan DPR RI gitu. Nah, di sanalah sebelum ini menjadi sebuah PKPU maka sharing masukan, pertimbangan dan sebagainya untuk kemudian ditetapkan sebagai PKPU. Tetap itu berdasarkan RDP adanya RDP, rapat dengan pendapat dengan para pihak terutama sekali pemerintah dan DPR gitu. Baru kemudian nanti KPU yang melahirkan. Dan itu tentu setelah adanya putusan atau pertemuan atau rapat-rapat penting yang kemudian menghasilkan sebuah regulasi untuk kemudian PKPU melahirkan regulasi teknis gitu. Artinya penjabaran tentang pelaksanaan tugas penyelenggara mulai dari badan ad hoc hingga KIP atau KPU Kabupaten Kota Provinsi dan KPU RI itu sendiri gitu. Iya, oke, baik Ketua KIP Aceh Bapak Agusni
Ya. Banyak sebenarnya informasi-informasi terkait dengan pratahapan dalam pemilu ini yang perlu kita share ke masyarakat secara publik seperti itu. Yang terkhususnya buat sahabat-sahabat pemilih kita yang ada di seluruh Aceh. Namun demikian, berhubung waktu juga yang pada akhirnya memisahkan kita, mungkin juga ada aktivitas-aktivitas lain di luar yang sedang menunggu. Tentu hal ini harus kita rapel pada kesempatan yang berbeda. Nah, mungkin sebagai penutup kita hari ini ada closing statement lah dari ketua terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh sahabat pemilih atau yang perlu diketahui oleh sahabat pemilih. Mungkin untuk closing statementnya silakan ketua. 2. Ya. 1, bagaimana kemudian kerja KPU atau penyelenggara untuk apapun yang dilakukan ya itu bisa terdistribusikan dengan baik kepada segenap warga masyarakat di semua lapisan. Ya. Mediumnya apa? Ya. Kalau hari ini kita terbatas menyusul tidak adanya anggaran ya, apalagi ya sampai sejauh ini sejauh yang saya tahu ya Impres nomor 1 tahun 2025 kan Presiden belum mencabut. Betul. Maka itu masih tetap berlaku. Iya. Kalaupun kita ingin menerabas, maka itu juga mustahil karena anggaran kita tetap dipasok dari KPU RI terhadap semua kegiatan yang ada baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun kita jangan berpangku tangan dikarenakan ketidakadaan anggaran, tapi ide dan pikiran serta daya kita harus tetap maju dan melampaui dari kondisi-kondisi yang ada. Melampaui yang saya maksudkan adalah ketika kita sekalipun tidak ada anggaran, maka ada kegiatan jangan kemudian jadi terpendam atau tidak terlaksana. Karena kita alasan tidak adanya anggaran. Nah, salah satu medium yang paling penting adalah manfaatkan ya dunia digitalisasi dengan IT yang hari ini sangat memudahkan kita. Maka kesempatan teman-teman KIP Kota Langsa yang lakukan hari ini, ya kegiatan yang KIP Kota Langsa lakukan hari ini lewat podcast ini, saya pikir ini adalah sesuatu yang baik ya, dan ini kiranya memberikan kemaslahatan buat segenap masyarakat kita. 2, terkait dengan keberadaan kita sebagai penyelenggara, kita mesti selalu melakukan autokritik, gitu kan? Nah, kritik adalah sebuah untuk menuju sebuah keistiqamahan dalam segala hal. Ya, kelebihan dan kekurangan. Karena belum tentu kelebihan yang kita lakukan, sesuatu yang baik kita lakukan, itu belum tentu bisa diterima oleh semua masyarakat, oleh semua orang. Gitu. Oleh karenanya, apalagi ketika banyak kesalahan yang kita lakukan hari ini, maka ini adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk menuju KIP atau penyelenggara yang lebih kredibel, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan 11 prinsip penyelenggara itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua KIP Aceh, Bapak Agusni, yang telah menyampaikan banyak informasi terkait dengan pratahapan pasca pemilu 2024 yang lalu. Baik sahabat pemilih sekalian, demikianlah bincang-bincang asik kita sebenarnya di podcast perdana KIP Kota Langsa. Insya Allah ke depan dalam kesempatan yang berbeda, podcast dari KIP Kota Langsa akan kembali mengudara, menyapa sahabat-sahabat pemilih sekalian. Dan untuk hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Ketua KIP Aceh. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.